Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qori Atun Hasanah dari kelas E5E, Prodi PG PAUD. Nah, tugas presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada pembelajaran pengelolaan PAUD. Selamat menyaksikan video presentasi dari saya. Pengertian Multiple Intelligence. Teori Multiple Intelligence atau kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Penelitian Howard Gardner tentang kecerdasan majemuk meruntuhkan beberapa asumsi tentang kecerdasan manusia. Sedangkan asumsi yang disampaikan Gardner berdasarkan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki beberapa kecerdasan yang berbeda-beda dan menggunakan kecerdasan tersebut dengan cara yang sangat individual. Antara satu orang dengan yang lainnya mempunyai cara yang berbeda dalam menggunakan kecerdasan tersebut. Yang kedua, setiap manusia mampu mengembangkan semua kecerdasan yang dimilikinya sehingga mencapai tingkatan yang memadai. Yang ketiga, masing-masing kecerdasan bekerja sama dengan kecerdasan yang lain secara kompleks karena dalam setiap kecerdasan terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan aspek kecerdasan yang lain. Selanjutnya adalah konsep multiple intelligence dalam pembelajaran di PAUD. Konsep kecerdasan majemuk dihadirkan untuk membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Kecerdasan majemuk adalah istilah yang digunakan Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki banyak kecerdasan, tidak hanya sebatas IQ seperti yang dikenal selama ini. Menurut Gardner, setidaknya ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan ruang visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan antar pribadi, dan kecerdasan intra-pribadi. Kecerdasan merupakan kemampuan tertinggi manusia yang dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan yang sedang dialaminya. Kecerdasan tersebut dimiliki sejak lahir dan secara terus-menerus dapat dikembangkan melalui stimulasi yang dilakukan saat masa pertumbuhan dan perkembangan pada usia kanak-kanak. Kecerdasan majemuk merupakan penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana seseorang menggunakan kecerdasan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence Howard Gardner berbeda dengan teori kecerdasan yang lain dalam beberapa hal, antara lain teori Multiple intelligence adalah teori fungsi kognitif yang menekankan bahwa setiap orang memiliki semua kapasitas kecerdasan yang bekerja sama dengan cara yang berbeda-beda, tetapi bersama-sama berfungsi secara khas dalam diri seseorang.
Setiap individu dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Kecerdasan selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Masing-masing kecerdasan mempunyai cara untuk berkembang hingga dikatakan menjadi cerdas. Berikut adalah macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Yang ketiga, kecerdasan fisik kinestetik. Yang keempat, kecerdasan visual spasial. Yang kelima, kecerdasan intrapersonal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan musikal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual. Nah, berikut adalah manfaat penerapan kecerdasan majemuk. Yang pertama, kita dapat menggunakan kerangka multiple intelligence dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Aktivitas yang bisa dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, melihat sesuatu pertunjukan dapat menjadi pintu masuk yang vital ke dalam proses pembelajaran. Bahkan siswa yang penampilannya kurang baik pada saat proses belajar menggunakan pola tradisional atau menekankan bahasa dan logika, jika aktivitas ini dilakukan akan memunculkan semangat mereka untuk belajar. Yang kedua, dengan menggunakan multiple intelligence, Anda menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentnya. Yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat di dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena setiap aktivitas siswa di dalam proses belajar akan melibatkan anggota masyarakat. Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan sesuatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Yang terakhir, pada saat Anda mengajar untuk memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.